Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang bagaimana kasih sayang yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari seorang ibu susunya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Dan bagaimana kasih sayang yang didapatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari seorang kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan kasih sayang dari ibu pengasuhnya, yaitu Ummul Aiman. Juga bagaimana perlindungan dan kasih sayang yang didapatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari saudara-saudaranya dan juga dari para teman-teman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama saya akan menceritakan sedikit tentang siapa itu Halimatus Sa'diyah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far, dia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan, datanglah Halimah binti Al-Harits bersama rombongan perempuan dari suku Sa'ad bin Bakar mencari anak-anak menyusui di kota Mekah. Ketika Halimah dan rombongannya sampai di Mekah, salah seorang dari mereka ditawarkan untuk menyusui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Mereka menolak tawaran tersebut karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah anak yang yatim. Kemudian Halimah berkata, mudah-mudahan ada yang dapat dilakukan oleh ibu, paman, atau kakeknya untuk kita. Karena pada saat itu unta yang mereka tunggangi tidak mengeluarkan susu sama sekali karena unta mereka sudah tua. Ketika itu semua rombongan Halimah sudah mendapat sapihan kecuali Halimah itu sendiri. Kemudian Halimah meminta izin kepada suaminya untuk mengambil Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk disusuinya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada mereka, dan akhirnya Halimah pun kembali dan menerima tawaran untuk menyusui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Halimah membawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke dalam rombongannya untuk disusuinya, kemudian sang ayahnya beranjak menuju unta mereka dan mengelus unta mereka yang sudah tua, hingga pada akhirnya tiba-tiba unta mereka yang sudah tua menghasilkan susu yang sangat banyak, sehingga Halimah dan rombongannya dapat meminum susu unta itu hingga kenyang, dan mereka pun bermalam di kota Mekah. Ketika menjelang pagi, Halimah beserta rombongannya akan kembali ke desa. Halimah pun menaiki untanya yang sudah tua dan membawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersamanya. Pada saat itu tiba-tiba unta yang ditunggangi oleh Halimah dapat berjalan lebih cepat dari sebelumnya, hingga rombongannya pun merasa bingung dan bertanya kepada Halimah, apakah unta itu unta yang engkau tunggangi semalam, wahai Halimah? Lalu Halimah pun berkata, demi Allah, aku membawa di atasnya seorang anak yang penuh dengan berkah. Kemudian Halimah bercerita, dia, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, tumbuh dewasa seperti yang dialami oleh anak-anak seusianya. Dia tumbuh dewasa dalam sehari seperti yang tumbuh dalam sebulan. Dia tumbuh dalam sebulan seperti seorang anak yang tumbuh dalam setahun. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam genap berumur 2 tahun, Halimah pun kembali ke Mekah untuk mengembalikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada ibunya, yaitu Aminah. Namun karena rasa sayangnya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Halimah pun tidak ingin berpisah dengan Rasulullah, dan ia pun berkata, demi Allah, kita tidak akan berpisah darinya selama kita masih mampu.
Ketika Halimah sampai di rumah sang ibu, Halimah pun meminta kepada Aminah untuk kembali membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pada saat itu di Mekah sedang terjadi wabah penyakit. Halimah khawatir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terkena wabah penyakit tersebut. Hingga pada akhirnya Halimah pun terus meminta izin kepada Aminah untuk kembali membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersamanya. Hingga pada akhirnya Aminah pun mengizinkan Halimah untuk membawa kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersamanya. Hingga Halimah pun tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun 4 bulan, dan setelah itu Halimah pun kembali ke Mekah untuk mengembalikan Rasulullah kepada ibunya yaitu Aminah. Dan pada saat itu juga Halimah sangat merasa kehilangan. Halimah sangat merasa sedih karena harus berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwafillah, dapat kita lihat di sini, saking sayangnya Halimah kepada Rasulullah, ia sangat merasa sedih harus berpisah dengan Rasulullah. Namun Halimah yakin bahwa dia tidak akan pernah berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kasih sayang yang sangat luar biasa dari kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Suatu hari sang ibu, sang kakek dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Madinah untuk menziarahi paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi di perjalanan? Di perjalanan sang ibu meninggal dunia dan akhirnya sang ibu pun dikuburkan di Abwa yang terletak antara kota Mekah dan kota Madinah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Mekah bersama kakeknya, dan Abdul Muthalib pun sangat menyayanginya dengan kasih sayang yang tidak pernah diberikan kepada anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama kakeknya Abdul Muthalib bin Hashim. Karena besarnya rasa sayangnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang kakek seringkali berpesan kepada pengasuh anaknya seraya berkata, "Wahai Barakah, jangan kamu lengah atas anakku, karena sesungguhnya aku mendapati bersama anak-anak dekat dengan pohon sidrah dan orang-orang ahli kitab. Mereka beranggapan bahwa anakku adalah nabi bagi umat ini." Nah, Abdul Muthalib pun sangat bahagia atas apa yang ia lihat dari tanda-tanda kemuliaan yang ada pada cucunya yaitu Nabi Muhammad SAW, dan sang kakek pun terus menerus berpesan kepada paman-pamannya dengan berkata, "Biarkanlah anakku, demi Allah ia mempunyai hal yang luar biasa." Nah, kemudian saya akan menceritakan tentang siapa itu Ummul Aiman. Ummul Aiman memiliki nama asli yaitu Barakah binti Tha'labah. Ummu Aiman adalah hamba sahaya yang diwariskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Ummu Aiman pun sudah menjadi keluarga dari Abdul Muthalib karena semenjak Ummu Aiman sudah menjadi bagian dari keluarga Abdul Muthalib karena sejak Abdullah menikah dengan Aminah, Ummu Aiman sudah tinggal bersama mereka, dan ketika Abdullah pun meninggal, Ummu Aimanlah yang menjaga Aminah dalam mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sang ibu meninggal, sosok Ummu Aimanlah yang menggantikan posisi di antara para wanita yang memperoleh jejak yang jelas dalam sejarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan semua kebaikan tertuju baginya, kembali bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi pengasuhnya. Nah, ia ditempatkan untuk menjaga, mengurus dan memberikan kasih sayang yang berlimpah seperti yang dilimpahkan oleh sang kakek. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengganti kasih sayang kedua orang tua dengan kasih sayang kakek dan Ummu Aiman. Ummu Aiman telah mendapat tempat yang agung di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau tidak pernah lupa bahwa dia adalah ibu sepeninggalan ibu kandungnya. Ummu Aiman juga telah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi pada dirinya sendiri, bahkan mencurahkan segenap kasih sayang untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun suatu ketika Ummu Aiman membawa bejana berisikan air untuk diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi? Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak pemberian air yang diberikan Ummu Aiman. Tidak tahu persis kenapa Rasulullah menolak pemberian air yang dibawakan oleh Ummu Aiman. Apakah Rasulullah berpuasa pada saat itu atau dengan alasan yang lain? Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak air yang dibawakan oleh Ummu Aiman, hingga pada akhirnya Ummu Aiman pun marah dan mengingkari perbuatan beliau dengan kemarahannya. Nah, kemudian yaitu bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan perlindungan serta kasih sayang dari saudara-saudaranya, yaitu Abu Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Abbas bin Abdul Muttalib. Yang pertama yaitu Abu Thalib. Abu Thalib memiliki nama asli yaitu Abdul Manaf. Dia merawat Nabi Muhammad sejak berusia 8 tahun. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib, ayah dari Abu Thalib. Setelah waktu berlalu, Abdul Muttalib pun merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Kemudian Abdul Muttalib pun berpesan kepada anaknya yaitu Abu Thalib untuk menjaga Nabi SAW dan berpesan kebaikan untuknya. Hal ini disebabkan karena Abdullah dan Abdul Muttalib adalah saudara seayah dan seibu. Setelah Abdul Muttalib wafat, berpindahlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Abu Thalib. Beliau mendapati di dalam rumah tersebut ada seorang ibu yang penuh kasih sayang, sehingga beliau merasa dia adalah ibu setelah ibunya yang telah wafat. Fatimah binti Asad radhiyallahu anha setiap hari melihat keberkahan-keberkahan yang masuk dalam rumahnya untuk pertama kali. Bahkan dia hampir tidak percaya pada dirinya sendiri. Kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertambah hari demi hari, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwa Allah telah memberikannya seorang ibu yang menggantikan ibundanya yang telah wafat. Dialah yang menjaganya di masa kecil dan mudanya, memberinya perhatian dan penghormatan khusus. Hal ini berlangsung hingga beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, saudara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah adalah sahabat, paman, sekaligus saudara sepersusuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah bin Abdul Muttalib seorang anak yang mempunyai otak yang cerdas dan pendirian yang kuat, dan memeluk Islam pada tahun kedua kenabian. Pada suatu hari, Hamzah bin Abdul Muttalib keluar dari rumahnya sambil membawa busur dan panah untuk berburu. Karena sejak muda paman Rasulullah SAW ini sangat hobi dan gemar untuk berburu. Nah, hingga pada suatu hari Hamzah telah menghabiskan waktunya di tempat perburuannya tanpa mendapatkan hasil. Kemudian ia pun beranjak untuk pulang. Nah, biasanya Hamzah ini sebelum pulang dia singgah ke Ka'bah untuk tawaf. Nah, sebelum sampai di Ka'bah, ada seorang budak perempuan yang menghampiri Hamzah. Perempuan itu berkata bahwa Abu Jahal telah memaki dan menyakiti keponakannya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar perkataan dari perempuan itu, Hamzah pun terdiam sejenak dan kemudian membawa busur dan panahnya. Lalu ia pun bergegas menuju Ka'bah dan berharap ia bertemu bersama Abu Jahal di sana. Sesampainya Hamzah di Ka'bah, Hamzah melihat Abu Jahal dan beberapa pembesar Quraisy sedang berbincang. Dengan tenang, Hamzah pun mendekati Abu Jahal. Lalu dengan cepat ia melepaskan busur dan panahnya, dan kemudian busur tersebut
menghantam anak panah tersebut menghantam kepala Abu Jahal berkali-kali hingga Abu Jahal pun jatuh tersungkur. Nah, di situ pembesar-pembesar Quraisy ingin menangkap Hamzah, ingin kembali menghajar Hamzah untuk karena Hamzah telah berlaku kasar kepada Abu Jahal. Namun Abu Jahal menghentikan pembesar-pembesar tersebut karena ia sadar, karena Abu Jahal mengaku bahwa dia telah memaki dan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwah fillah, betapa besar kasih sayang dan perlindungan Hamzah yang ia berikan kepada Rasulullah, hingga siapapun yang bertindak tidak baik kepada Rasulullah, maka ia akan berurusan dengan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang selanjutnya yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan salah seorang yang sangat akrab di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang paling dicintainya. Abbas adalah saudara bungsu ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah Muttalib. Pada tahun-tahun awal perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah Islam, Abbas selalu melindungi Rasulullah dari orang-orang Quraisy yang hendak mencelakakan beliau. Walaupun pada saat itu Abbas belum memeluk agama Islam. Suatu hari Abbas datang menghadap Rasulullah dan memohon agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau mengangkatnya menjadi pejabat pemerintah. Berdasarkan pengalaman, Abbas adalah seorang yang berpikir cerdik, berpengetahuan luas dan mengetahui liku-liku jiwa orang. Namun apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan pamannya tersebut untuk masuk kepada pejabat pemerintah, karena beliau tidak ingin pamannya dibebani tugas-tugas pemerintah. Namun karena rasa sayang Abbas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas pun menerima keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senang hati. Nah, kemudian yaitu teman-teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Nama lengkap Abu Bakar yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Quraisy al-Tamimi. Nasabnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu bertemu pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Abu Bakar pada masa mudanya adalah seorang saudagar kaya. Dia yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Dan setelah menjadi seorang muslim, dia lebih memusatkan diri dalam kegiatan dakwah Islamiyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar radhiyallahu anha dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sangat kaya, tetapi beliau selalu berlaku sederhana. Dan sebagian besar kekayaannya pun digunakan untuk kepentingan Islam. Ia mendapat julukan Zun Nurain, artinya yang memiliki dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara berurutan setelah yang satunya meninggal. Nah, ikhwah fillah, banyak hikmah yang dapat kita petik dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapat penghinaan dari musuh-musuh Islam. Betapa kuatnya Rasulullah ketika berdakwah untuk menyebarkan Islam. Betapa kuatnya Rasulullah menahan segala caci maki dan segala tindakan yang tidak disukai oleh musuh Islam kepada Rasulullah. Rasulullah selalu sabar dan tabah dalam menghadapi segalanya. Semoga kita kelak dapat mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak.
Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.